Romawi /2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan kuasa hukum yang hadir ini. Semua kuasa hukum ya? Iya. Silakan. Saya Ferdian Susanto, sebelah saya Laura Dona. Baik. Sudah pernah beracara Pak Ferdian dan Sudah. Ibu Laura? Sudah. Pernah ya? Baik. Di pengujian undang-undang? Betul. Baik, jadi sudah paham ya berkaitan dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Jadi sidang hari ini adalah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon dan nanti dilanjutkan dengan respon atau penasihatan dari para hakim yang mulia berkenaan dengan permohonan yang diajukan. Oleh karena itu, dipersilakan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sudah ada resumenya, Pak? Ini kan permohonannya. Sudah, majelis. Baik. Siapa yang menyampaikan? Saya. Silakan. Terima kasih majelis yang terhormat. Kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan dari pengujian Undang-Undang Nomor Perkara 76 garing PUU strip 12 Romawi 2024. Perkenankanlah kami Laura Dona Maria SH dan Ferdian Susanto SH, advokat pada Laura Dona Enco, advokat and legal consultant berkantor dianggap dibacakan, mewakili pemohon. Adapun melalui sidang pemeriksaan pendahuluan ini, kami akan menyatakan pokok-pokok permohonan. 1. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal standing, pemohon mohon dianggap dibacakan. 2. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana bukti P3 KTP WNI. 3. Bahwa pemohon yaitu pekerja freelance sebagaimana bukti P4. 4. Bahwa berdasarkan bukti P5 pemberitaan media online, pemerintah melalui Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko, kami kutip, program Tapera akan tetap berlaku mulai 2027 untuk pegawai swasta maupun pekerja mandiri. Jika ini diberlakukan, maka menjadi kerugian konstitusional pemohon. 5. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut Undang-Undang Tapera, tidak sesuai dengan prinsip keadilan serta membatasi hak pemohon dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 28G ayat 1. Pemohon menyatakan bahwa dasar pengujian permohonan ini adalah pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Karena bahwa pemohon sebagai anak bangsa yang memiliki cita-cita yang luhur untuk berusia relatif muda, berkeinginan ikut berkontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia ke depan, namun tidak ingin juga hak konstitusi pemohon dilanggar pada ketentuan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera. Memang saat ini belum berlaku berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PP Tapera. PP Tapera akan berlaku pada tahun 2027. Saat ini bagi pemohon belum terjadi kerugian konstitusi, namun mahkamah menganut potensi kerugian dengan penalaran yang wajar. Artinya adalah sebagai warga negara Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Tapera, pemohon akan dirugikan jika pada tahun 2027 nanti saat diberlakukan. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa uang hasil jerih payah pemohon bekerja dengan berlakunya pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera akan diwajibkan diberikan kepada negara. Sedangkan tabungan adalah merupakan pilihan, yaitu hak seseorang, namun bukan kewajiban. Pemohon setuju dengan berlakunya pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera asalkan dengan keinginannya sendiri secara sukarela. Oleh sebab itu, jika tahun 2027 diberlakukan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera ini, hal ini tidak sejalan dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Pemohon berhak atas jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam negara hukum. Pasal 28D ayat 1, bahwa sejak dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 45 telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan dengan diakui hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 10, bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 45 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal dalam kualifikasi yang sama setiap manusia, termasuk di dalamnya pemohon. Namun pada kenyataannya undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum tidak ada yang khusus karena setiap orang sama di hadapan hukum. Ke-11, bahwa materi muatan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan, tentunya asas keberdayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa pembentuk Undang-Undang Tapera dimaksud untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum untuk setiap warga negara termasuk pemohon, dan setara bagi setiap warga negara. Oleh sebab itu, hal itu tidak sejalan dengan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dilanjutkan rekan kami. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai norma atas pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera agar menjadi konstitusional bersyarat untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan pemohon tersebut. Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sepanjang tidak dimaknai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta.
dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 55. Bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan keinginan sendiri secara sukarela. 12. Bahwa untuk melindungi konstitusi pemohon agar tidak dilanggar dan melahirkan adanya jaminan ketidakpastian hukum dan keadilan, maka pemohon dalam menguji pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi dan pelanggaran konstitusi pemohon apabila norma hukum diberlakukan dan diterapkan. Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon mohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, peserta tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta. Dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 55. Bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan keinginan sendiri secara sukarela. 3. Menyatakan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 55 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi peserta tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 55 harus dimaknai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Peserta tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan dengan keinginan sendiri secara sukarela.
Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta dengan keinginan sendiri secara sukarela. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pokok-pokok permohonan uji material ini disampaikan atas kearifan dan segala perhatian yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengaturkan terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan penasihatan dari Yang Mulia Prof. Penny. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia anggota panel Prof. Arief, Saudara kuasa pemohon Ibu Laura dan Pak Ferdian, ya. Saya dengerin Bu Laura tadi terpesona suaranya. Terima kasih. Sering nyanyi nih kayaknya, suaranya bagus suara nyanyi. Iya. Oh, betul kan? Iya. Baik, ini Saudara Prinsipal tidak hadir ya. Prinsipal ini namanya bukan bangsawan ya, bansawan ya. Ya, tidak ada G-nya. Oh, saya kira bangsawan tadi ya. Baik, ini dilihat dari sisi format permohonan, artinya format itu menyangkut strukturnya sudah kelihatan ada strukturnya di situ. Ada kewenangan, ada kedudukan hukum, ada posita dan petitum. Nah, tinggal nanti yang terkait dengan konteks struktur itu ya. Nah, pertama saya mulai dari, kalau dari perihal sudah oke nih, permohonan pengujian pasal 1 ayat 3, pasal 9 ayat 2, artinya ada dua norma yang dimohonkan pengujian ya di sini ya. Pasal 1 angka 3.